Saya sapa sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan, saya terlewat, karena ini penting sekali. Ini penting sekali, ini dasarnya sebenarnya dari akankah orang mati berjalan. Saya masih melanjutkan khotbah ini. Sekali lagi saya bilang ini dasar. Saudara, saya minta perhatiannya. Manusia diciptakan Tuhan dengan sempurna di bawah otoritas Allah di Taman Eden. Oke? Ciptaan semula. Ini di bawah otoritas Allah. Ketika manusia pertama kali diciptakan, dia sempurna sekali diciptakan, dan manusia dikendalikan di bawah otoritas Allah. Saudara bisa melihat di Taman Eden, betapa akrabnya manusia dengan Allah. Betapa kedekatan manusia dengan Allah, dan manusia mengerjakan apa yang Allah kerjakan. Sekali lagi, manusia mengerjakan apa yang Allah kerjakan. Apa yang mau dia kerjakan. Kemudian, saudara perhatiin, manusia jatuh dosa. Manusia jatuh dosa. Oke? Manusia jatuh dosa, turun ke sini. Turun jadi manusia di bawah kendali. Di bawah kendali. Kendali siapa? Kendali apa? Hati nurani. Saudara bisa lihat di Kejadian 2 ayatnya ke-17. Kejadian 2 ayatnya ke-17. Ya. Kejadian 2 ayat 17. Udah masuk. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu hati nurani. Terus? Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kematian rohani mulai terjadi di sini ketika manusia jatuh dosa. Saya tanya sama saudara, di sini manusia tetap ibadah gak? Tetap ibadah? Tetap ya. Adam dan Hawa tetap mempersembahkan korban. Tapi dia sudah dibawa kendali hati nurani, bukan lagi dibawa kendali Allah. Oleh sebab itu dia harus keluar dari Taman Eden. Dia harus keluar dari Taman Eden. Kenapa? Karena dia tidak dibawa otoritas Allah. Dia sudah jatuh dosa, sudah memangkir dari Allah, dia hidup di bawah kendali hati nuraninya. Apa yang dia makan? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Baik dan jahat itu bicara tentang hati nurani. Hati nurani kita itu bicara tentang baik, buruk, benar, salah. Nah, oleh sebab itu ketika saudara dan saya ditebus, firman Tuhan bilang kita dibersihkan dari hati nurani. Kita mestinya, saudara, kita semua sadar, kita bukan dibawa kendali hati nurani sebenarnya. Kita harus kembali kepada ciptaan semula. Ini kesalahannya. Manusia mulai menciptakan agama. Di sini mulai lahirlah namanya agama. Di sini lahir agama, manusia beribadah. Agama itu tujuannya beribadah kepada Tuhan. Betul? Agama tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan supaya manusia memperoleh, kaidah-kaidah kebaikan. Semua kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itu, agama pasti membawa saudara pada satu namanya kebaikan. Semua agama apapun bawa pada kebaikan. Perbedaan kekristenan di mana? Perbedaan Kristen di mana? Kekristenan bukan membawa saudara pada kebaikan, tapi membawa saudara pada kebenaran. Karena baik belum tentu benar. Tapi kalau benar, seharusnya baik. Paham nggak? Paham? Manusia yang mulai beragama
mulai mendirikan agama di bawah kendali hati nurani, ini tidak akan bisa bertahan. Sekali lagi tidak akan bisa bertahan. Saudara mau beribadah kayak apapun, kalau di bawah agama, saudara pasti jatuh ke tingkat berikutnya. Di bawah kendali iblis. Di sini manusia sudah rusak total. Rusak total. Di sini di bawah kendali iblis ini, manusia nyata rusak total. Saudara bisa lihat di Kejadian. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, agama tidak bisa membawa saudara pada kebenaran. Agama hanya bisa membawa saudara pada kebaikan. Nah, kalau kita sekedar beragama, kalau saudara dan saya sekedar beragama, saudara jadi orang baik tapi tidak jadi orang benar. Oke? Baik. Wah, tukang nyumbang, tukang ini, tukang memberi, segala macam. Baik. Orang bisa melihat kebaikan saudara. Tapi belum tentu benar. Begitu disakitin, wah kepahitan, luka langsung. Itu ciri-ciri orang beragama. Tapi ciri orang benar, dia memberi, disakitin, dia tetap beri. Disakitin, dia tetap beri. Itu ciri orang benar. Bisa ngerti dah? Bisa ya, bedanya ya. Saya biasa memberi kepada Rizka. Misalnya, saya biasa memberi kepada Rizka. Rizka nyakitin saya. Saya tutup pemberian kepada Rizka. Kenapa? Karena saya orang baik, bukan orang benar. Tapi kalau orang benar, Rizka mau nyakitin saya kayak apapun, saya tetap memberi. Kenapa? Karena saya tahu dia butuh. Oke, itu perbedaannya agama dengan kebenaran. Oke, kita kembali di bawah kendali iblis. Saudara lihat ayat berikutnya. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Bisa bayangin Tuhan menyesal menjadikan manusia? Saya cuma bilang sama saudara, jangan sampai Tuhan menyesal menjadikan saudara. Saya ulang sekali lagi, biar nancep nih di otaknya. Jangan sampai Tuhan menyesal menjadikan saudara. Kenapa? Karena hatimu selalu berbuahkan kejahatan. Apa yang kau lakukan, semuanya kejahatan, demi kejahatan, demi kejahatan, demi kejahatan. Tuhan mau kita kembali. Kembali kemana? Kembali ke sini. Tuhan mau kita kembali ke sini. Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Dia beri yang namanya hukum Taurat. Saudara bisa lihat, yang bawa Alkitab, yang pakai Alkitab, oke, 19, Keluaran 19 ayat ke-6. Keluaran 19 ayat ke-6. Saya harus kembali ke sini karena ini dasarnya. Ini dasar. Kita harus mengerti dasar dulu. Ya, 19 ayat ke-6. Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Iya. Tuhan mau mengembalikan saudara dan saya sebagai imamat yang rajani. Gimana caranya? Keluaran 20, itu judulnya apa? Keluaran 20, judulnya apa? 10 firman. Saudara boleh pelajarin dari Keluaran 20,
sampai Keluaran 24 itu bicara tentang hukum Taurat yang terdiri dari 631 tuntutan. 631 tuntutan. Bisa bayangin? Satu salah, semua salah. Oleh sebab itu, Paulus bilang di Roma, berapa kali itu Paulus bilang di Roma, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kita nggak bisa benar karena hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu nggak salah. Tapi hukum Taurat itu adalah Allah, karakteristik Allah. Nah, nggak bisa. Kita nggak bisa begini. Kita mau dikembalikan ke sini, tapi lewat hukum Taurat. Tuhan bilang, hukum Taurat itu nggak sempurna. Coba lihat lihat Ibrani 10 ayat ke-1. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Ini tuh bayangan. Bayangan dari apa? Dari keselamatan yang akan datang. Dari keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datangnya siapa? Tuhan Yesus. Oke, terus? Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ini bukan hakikat keselamatannya. Keselamatannya ada di sini. Oke, keselamatannya tuh di sini. Saudara mau dikembalikan ke sini lewat ini. Tapi ini bayangan dari yang ini. Ini cuman bayangan dari yang ini. Sekali lagi, hukum Taurat hanya bayangan dari penebusan yang sempurna. Coba lihat judulnya. Judul ayat pasal 25 Keluaran, judulnya aja. Judulnya aja. Nah ya, saudara perhatiin ya. 19 Tuhan bilang mau menjadikan manusia kerajaan imam. Imamat yang rajani. Oke. 20 Tuhan bilang hukum Taurat sampai 24. Oke. Masuk di 25 judulnya apa? Petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Kemah suci. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Kemah suci itu bicara tentang Kristus. Kenapa kita pakai gambar ini? Kenapa salib kita ada gambarnya? Saudara kalau masuk ke kemah suci, ini bicara tentang salib. Bicara tentang saudara yang akan dibawa kembali kepada gambar Allah atau citra Allah yang semula. Saudara mau dikembaliin ke sini, gimana caranya? Saudara harus masuk dari pintu sebelah timur, terus masuk sampai ke barat. Tujuannya apa? Saudara harus sampai dipermuliakan bersama Tuhan. Saudara bukan Tuhan mau saudara supaya saudara selamat, tapi Tuhan mau saudara sempurna. Sempurna. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana? Kesalahannya kita sudah dicekokin dari dulu. Kalau Tuhan itu penyelamat. Tuhan itu penebus. Iya, betul. Tuhan penebus. Tuhan juru selamat. Tapi kita nggak tahu cara keselamatannya gimana. Kita harus belajar cara keselamatan Tuhan. Gimana caranya kita masuk ke sini, kita dosa kita diampuni, kita dibasuh, sampai kita masuk dalam kebenaran, menyatu dengan Dia, sampai kita menyatu dengan pujian, penyembahan, doa-doa, sampai kita baru bisa sempurna di sini. Oleh sebab itu kalau saudara masuk ke kemah suci, saudara akan ketemu dengan yang namanya salib. Oleh sebab itu hanya salib yang bisa membawa saudara ke gambar Allah yang semula. Hanya salib. Sampai sini, saudara udah ngerti belum? Paham nggak? Paham? Nah kita diubah sama Tuhan,
mulai dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita. Kita dipermak habis sama Tuhan, bukan manusia badaninya, tapi manusia jasmani. Bukan manusia badani atau manusia jasmaninya, tapi manusia rohani kita yang dibentuk sama Tuhan. Diproses sama Tuhan, karakter kita diubah, semua sifat-sifat iblis yang ada di kita. Sifat-sifat ular yang ada di kita, itu dihancurkan sama Tuhan. Saudara perhatiin, simak baik-baik. Waktu Musa berjalan di padang gurun, ada ular yang menyengat. Betul nggak? Ular yang nyengat. Gimana cara ngarahin ularnya? Bikin ular tembaga. Ular tembaga yang ditinggikan. Itu Yesus. Ular tembaga yang ditinggikan Yesus. Kenapa? Manusia digoda oleh ular pertama. Betul nggak? Manusia digoda oleh ular, manusia jatuh dosa. Begitu manusia jatuh dosa, sifat dan karakter ular ada di dalam manusia. Begitu manusia makan buah, sifat dan karakter ular yang menggoda kita, itu ada di kita. Nah, begitu kita berjalan, kalau sifat dan karakter ular itu masih ada di kita pasti dipangut ular terus. Kita pasti diserang terus sampai kita mati. Tapi Tuhan bilang apa? Bikin ular tembaga yang ditinggikan. Supaya apa? Supaya siapapun melihat dia tidak mati. Kenapa tidak mati kalau kita ngelihat Tuhan? Kenapa tidak mati? Karena begitu kita ngelihat Tuhan, sifat dan karakter ular yang ada di dalam saudara, di dalam saya, terserap ke sana. Sekali lagi, sifat dan karakter ular yang ada di dalam saudara dan saya terserap ke ular tembaga itu. Oleh sebab itu, dia mati ganti kita. Dia mati ganti saudara, ganti saya. Dia serap sifat ular dan sifat ular yang ada di saudara supaya saudara punya sifat dia. Saya ulang, supaya saudara punya sifatnya Yesus. Sifat dan karakter Yesus harus ada di dalam saudara. Kalau tidak, sifat karakter ular masih ada di dalam saudara, saudara akan mati dipangut ular. Saya ulang sekali lagi, selama sifat dan karakter ular masih ada di dalam saudara, saudara pasti akan mati dipangut ular. Saudara akan jadi orang Kristen yang kalah. Kekristenan itu bukan bicara soal kekalahan. Kekristenan bicara soal kemenangan. Berapa banyak orang Kristen jadi pecundang, bukan pemenang. Kenapa? Kenapa? Karena masih ada sifat dan karakter ular di dalam dia. Itu yang harus diserap. Gimana caranya? Pandang tuh salib. Pandang salib. Jadi gimana Pak? Saya jalan melototin salib. Bukan itu. Lihat Tuhan terus. Saudara pandang Tuhan terus di setiap langkah hidup saudara. Saudara berpandang Tuhan terus. Saudara akan lihat perubahan hidupmu akan terasa sangat signifikan. Engkau akan melihat berubahnya hidupmu, berubah hidupmu. Tuhan akan menjadikan kau lebih indah di mata Dia. Saya ulang ya, Tuhan gak mau jadiin saudara sekedar baik. Kekristenan, saya selalu bilang, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah hubungan pribadi dengan Allah yang hidup dan Allah yang benar. Kalau kekristenan itu agama, saudara pulang dari tempat ini jadi orang baik. Tapi tidak jadi orang benar. Tapi karena kekristenan itu kebenaran, saudara pulang dari tempat ini, saudara harus jadi orang benar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, ini dasarnya. Tuhan mau mengembalikan saudara pada gambar Allah yang semula. Bukan sekedar jadi orang baik. Gimana caranya? Harus ada salib. Salib itu penghubungnya. Oleh sebab itu saudara bisa masuk ke tahta Allah. Dia membuka jalan yang baru buat saudara.
Saya berharap saudara bisa ngerti sampai sini. Sekali lagi ya, saya harap saudara benar-benar bisa ngerti sampai di sini. Sekarang kita kembali ke tahap keputusan, tahap yang pertama. Sebenarnya dari tahap keputusan, tahap Allah bekerja, wahyu dan terang, tahap proses sampai tahap kesempurnaan, itu sebenarnya bertalian. Itu bukannya step by step, bukan. Tapi semuanya berkaitan satu dengan yang lain. Sekarang kita masuk dalam bahasan yang berikutnya, yaitu tahap keputusan atau pilihan. Tahap ini adalah seperti tahap Abraham cari jodoh buat Ishak. Abraham mencari jodoh buat Ishak. Kejadian 24 ayat 2 sampai 8. Kejadian 24 ayat 2. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Namanya Eliezer. Terus? Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Terus? Ayat 3. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi. Oke, sampai sini saya ngomong dulu ya. Abraham itu melambangkan Bapa. Ishak melambangkan Yesus. Oleh sebab itu Ishak harus dikorbankan. Karena dia melambangkan Yesus. Waktu Ishak dikorbankan, yang mikul kayu untuk pembakaran siapa? Keledai? Bukan, Ishak yang mikul. Oleh sebab itu Ishak harus dikorbankan dan dia harus pikul kayu. Yesus harus dikorbankan dan dia harus pikul kayunya. Sampai ke bukit Kalvari. Saya bilang ya, itu tempat kematian Yesus, dia bawa sendiri. Disitulah kematian dia. Nah, saya tanya sama saudara, kalau saudara nggak ada salib di bahu saudara, saudara nggak menuju pada kematian, nggak menuju pada kematian daging. Hanya salib yang akan membawa saudara pada kematian daging dan membawa saudara pada kesempurnaan. Tanpa salib, saudara nggak akan pernah mati daging. Tanpa salib, saudara nggak pernah bisa jadi sempurna. Sampai kapanpun. Sampai sini ngerti? Abraham melambangkan Bapa di surga. Ishak melambangkan Yesus. Eliezer melambangkan Roh Kudus. Hambanya ini melambangkan Roh Kudus. Ribka melambangkan siapa? Gereja. Terus lanjutkan. Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari anak perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Iya, terus. Jadi Ayat gini, 4. Tuhan mau mempersunting orang yang satu gen dengan dia. Yang satu gen dengan dia. Ngerti tidak? Saya mempersunting Karen karena Karen manusia. Ngerti ya? Saya nggak mungkin mempersunting Karen kalau dia bukan manusia. Satu gen kita. Ya, sama-sama gendut. Enggak, tolong. Dia kurus, udah kurus. Satu gen kita. Akhirnya saya mempersunting dia. Nah, Tuhan juga mau mempersunting saudara karena saudara harus satu gen dulu sama dia. Ngerti dah? Gimana caranya? Dikasih darahnya. Supaya apa? Supaya saudara satu gen. Saudara lahir baru, saudara dibaptis. Nah, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa di situ? Di Yohanes dibilang, sperma Allah ada di dalam saudara. Spermatozoid Allah ada di dalam saudara. Artinya apa? Saudara lahir baru, saudara dikasih gennya dia. Saya ulang, saudara lahir baru, saudara dikasih gennya dia. Supaya apa? Saudara jadi satu gen dengan dia. Kalau saudara nggak satu gen, Tuhan nggak bakal bisa bawa saudara. Yesus nggak bisa bawa saudara kepada Bapa. Kenapa? Ketika Yesus bawa kita yang tidak satu gen dengan dia, Bapa bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena kamu tidak satu gen dengan anakku. Walaupun saya sudah dibaptis, Pak. Saya sudah dibaptis. Gak pusing. Mau dibaptis 10 kali kayak 12 kali. Kalau saudara nggak berubah.
Saya bilang, percuma you bukan satu gen sama dia. Oke, you bukan satu gen sama dia. Terus lanjutkan. Kejadian 24 ayat 4. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Terus, Ayat 5. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri? haruskah Yesus datang lagi ke dunia supaya bisa bawa saudara? Terus, lanjutkan. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Terus, Ayat 6. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, awas, jangan bawa anakku kembali ke sana. Jangan bawa Yesus kembali ke sini. Cukup Roh Kudus saja yang datang sini. Kenapa? Yesus sudah memerintah di sana. Terus, Kejadian 24 ayat 7. Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian. Kepada keturunanmu lah aku akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, iya. sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Terus 8. Ayat 8. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, Tapi kalau tidak mau mengikuti engkau, saya tanya, Tuhan maksa nggak? Tuhan maksa saudara nggak ikut dia? Enggak. Tuhan nunggu loh. Lu mau ikut gue nggak? Nggak mau ya sudah. Tuhan bisa cari orang lain. Kalau kamu nggak mau menyembah Tuhan, Tuhan bisa pakai batu untuk menyembah dia. Berarti apa? Betapa kita lebih murah dari batu itu. Terus lanjutkan. maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Diulang sekali lagi, jangan bawa anakku kembali ke sana. Jadi Allah bekerja selama di dunia ini, Allah bekerja sama di dunia ini lewat kuasa rohnya. Lewat kuasa rohnya. Jika saudara bertanya, kematian rohani ada di mana, Pak? Kematian rohani itu di luar. Di sini. Walaupun kita sudah dibaptis, Pak. Walaupun sudah dibaptis. Kalau saudara mati rohani, hubungan saudara putus dengan Allah, berarti saudara mulai keluar lagi di sini. Saya ulang sekali lagi, mati rohani itu tempatnya di sini. Di luar kemah. Di luar. Ketika walaupun saudara sudah dibaptis, sudah kepenuhan roh bahkan, kalau saudara hidupmu suka-suka, engkau tetap di luar. Kenapa? Karena engkau tidak punya koneksi dengan Allah. Allah nggak bakal bisa mengimpartasikan karakternya ke dalam saudara kalau saudara tidak berhubungan dengan dia. Ngerti nggak? Kalau saya berhubungan dengan saudara, sifat dan karakter saya sedikit banyak ada di dalam saudara. Nanti lihat suatu hari, kalau Ibu Wati, misalnya saya suruh khotbah, itu gaya khotbahnya bisa mirip-mirip saya. Bisa, kenapa? Karena ada sedikit banyak sifat dan karakter saya di situ. Ngerti nggak? Paham nggak? Paham ya? Ada impartasi di situ. Kenapa? Karena kita ada hubungan, ada kontak. Nah, bahaya kalau saudara tidak punya kontak dengan Allah. Istilahnya gini, saudara mau ngecas HP. Chargernya saudara pegangin gini. HP-nya saudara colok, saudara pegangin chargernya gini. Saudara nggak colokin ke listrik. Ngisi nggak? Ngisi nggak? Ngisi toge. Nggak bakal terisi. Kenapa? Nggak ada koneksi. Lama-lama baterainya mati. Gimana supaya nggak mati? Harus connect. Saudara mau nggak mati nggak? Mau nggak mati nggak? Mau nggak mati? Saya akan hidup selama-lamanya. Bisa.
Kalau saudara connect sama Tuhan. Tuhan bilang kok maut sudah dikalahkan. Kuasa iblis yang paling atas itu namanya maut. Dan maut sudah kalah. Oke, sampai sini ngerti? Oke, jangan sampai kita keluar nih. Kita yang sudah dibaptis, jangan pede, kita sudah masuk ke dalam. Kalau nggak ada sifat dan karakter Allah, Tuhan boleh bilang, aku nggak kenal kamu. Siapa kamu? Pembuat kejahatan, pembuat onar. Artinya apa? Sifat dan karakter Tuhan nggak ada di kita. Kalau kematian rohani itu adanya di luar. Tanpa hubungan, kekristenan tidak ada artinya. Saudara boleh beribadah. Saudara boleh beribadah. Boleh rajin ibadah. Tapi sorry ya, kalau nggak ada dasarnya bukan cinta. Itu dasarnya bukan cinta. Dasarnya bukan hubungan. Ya, saya berhubungan sama Karen, dasarnya cinta. Kalau bukan cinta, dasarnya nafsu. Paham nggak? Paham? Saya berharap di sini nggak ada anak sekolah minggu kan, udah gede semua. Dasarnya cinta. Dasar saudara hubungan sama Tuhan apa? Cinta, benar gak cinta Tuhan? Benar gak cinta Tuhan? Cinta Tuhan buktinya apa? 3 kali loh di Yohanes 14, dasar cinta Tuhan itu bisa dibuktikan dari melakukan firman Tuhan. 3 kali Tuhan ngomong, siapa melakukan firmanku, dia yang mengasihi aku. Oke, itu buktinya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Ingat ya, kekristenan adalah hubungan cinta dua sejoli. Dua sejoli, yaitu Kristus dan gereja. Yang berdampak pada keserupaan. Bisa saudara bayangin kekristenan tanpa hubungan, tanpa pergaulan? Bisa saudara bayangin? Saya cuma ngomong ya, nggak apa-apa ya. Saya ngomong di sini, nggak apa-apa, nggak usah dihapus. Nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Ya. Ibadah online itu salah satu cara iblis untuk menjauhkan saudara dari Tuhan. Betul, percaya deh. Saya ketemu beberapa sahabat, hamba Tuhan. Mereka sampai frustasi loh, setengah frustasi. Dia bilang, Pak, udah terbiasa online, saya paksa untuk datang, nggak mau. Diongkosin, nggak mau. Kenapa? Enak di rumah. Pakai celana pendek, makan bakso, pakai cabai, pedas-pedas, lari ke WC dulu, suara tetap nyala. Nggak ada penghormatannya sama Tuhan. Tuhan ngomong, kita angkat kaki satu. Tuhan ngomong kita angkat kaki. Pakai celana pendek, baju robek-robek. Nggak ada penghormatannya loh sama Tuhan. Betul nggak? Ya. Sekarang masuk lagi. Maaf, metaverse. Metaverse. Orang dibawa ke satu ibadah pakai avatar. Sakit jiwa benar. Paulus sudah bilang jangan meninggalkan persekutuan, jangan meninggalkan pertemuan. Orang didorong ke situ. Tujuannya apa? Tujuannya supaya metaverse ini bisa jalan. Bingung kan? Bingung ya, nggak pernah. Makanya belajar. Bukan hanya belajar Alkitab, belajar yang lain-lain. Kita belajar juga metaverse. Cara kerjanya gimana? Ini cara kerja kuasa gelap. Semua cara kerja kuasa gelap. Tujuannya apa? Membuat saudara jauh dari Tuhan. Meta itu artinya above. First itu artinya universe. Melampaui alam semesta. Melampaui alam semesta apa? Sorga. Jadi metaverse akan membuat sorga di tangan saudara. Sorga ada di tangan saudara.
Pak, jadi gimana Pak? Saya bilang, saya tidak tahu masa depan seperti apa. Yang tahu, saya tahu, cuman Tuhan merancangkan masa depan yang indah buat kita. Pak, jadi gimana nanti pakai metafor? Saya tidak tahu. Yang penting, lu jangan sampai nggak ibadah. Gitu aja. Sedapat-dapatnya, kalau tidak di PPKM ketat, kita datang terus. Kenapa? Kalau kita longgarin, Tuhan bilang, jangan kasih kendor. Kita lebih seneng kendor ya. Kita lebih seneng kendor. Enak Pak, nggak terlalu sesek. Kendor-kendor dikit. Nggak bisa, Tuhan bilang, manusia harus digencet terus. Harus dipaksa gitu. Untuk cari Tuhan terus. Bisa paham nggak sampai sini? Bisa ya? Sekali lagi, banyak orang pernah ngomong, saya sampai sempat beberapa kali teman-teman hamba Tuhan bilang, nekat brother, nekat pastor, ibadah. Saya bilang, saya nggak nekat. Tuhan yang nyuruh, saya nggak nekat. Tuhan yang nekat. Saya nggak nekat. Kalau Tuhan nggak suruh, saya ibadah, itu nekat namanya. Kalau Tuhan suruh, saya nggak ibadah. Tuhan suruh ibadah, saya nggak ibadah. Saya nekat namanya, lawan Tuhan. Bisa paham nggak sampai sini? Nah ini cara kuasa gelap. Menjauhkan saudara dari Tuhan. Nanti begitu teknologi udah mantep, saudara akan jatuh di bawah teknologi. Jatuh di bawah teknologi, saudara jatuh di bawah kendali. Waduh bahaya loh. Saya ngomong begini supaya saudara nanti ngelihat, you jangan habisin waktumu di HP deh. You habisin waktumu di HP, nonton, plototin HP. Aduh, saya bilang, plototin Alkitab kenapa? Plototin firman Tuhan, tuh belajarin, waduh ini Korea, ini TikTok begini, ini gayanya begini. Aduh pelajarin yang bener deh. Pak Yogo jangan TikTokan ya. Pak Yogo, bener saya bilang jangan TikTokan. Percuma gak ada yang nonton. Oke, lanjut ya. Kita sampai dalam tahap keputusan. Tahap keputusan ini penting. Karena keputusan ini menuju hidup yang baru. Jalan menuju hidup baru. Jalan menuju hidup baru apa? Jalan menuju hidup baru apa? Ada yang bisa jawab gak? Cuman satu jalan menuju hidup baru. Mati dari dosa, itu aja. Mati dari dosa, itu jalan hidup baru. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Jalan hidup baru cuma satu. Mati dari dosa. Mati terhadap dosa. Ini berkaitan dengan keputusan. Ini berkaitan dengan keputusan. Sekarang lihat Ribka. Kejadian 24. Mulai dari ayat 13. Kejadian 24 ayat 13. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Iya, banyak cewek di situ loh. Banyak banget cewek. Tapi cuma satu yang dipilih. Terus? Kejadian 24 ayat 14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan boyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Oke. Ini yang saya bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Banyak orang berbondong-bondong ke gereja, tapi yang sempurna cuma sedikit.
Yang jadi mempelai itu dikit. Ya. Yang memerintah bersama Tuhan itu dikit. So lihat, berapa banyak penduduk Indonesia? 260 juta. Yang menduduki jabatan pemerintahan itu cuma sedikit. Ya, yang sempurna dikit. Kitakah jadi orang yang sempurna itu? Saya ulang lagi, kitakah jadi orang yang sempurna itu? Terus lanjutkan. Kejadian 24 ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawa di atas bahunya. Aduh, ini saya kalau ngelihat ini luar biasa. Cewek, katanya cantik parasnya, cewek cantik, bawa buyung. Bawa buyung, coba lanjutan. Kejadian 24 ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Sangat cantik parasnya. Dia nggak bawa Louis Vuitton. Nggak, dia bawa buyung. Dia nggak bawa Gucci, nggak. Dia bawa buyung. Terus? Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kalau saudara bayangin sumur seperti dulu, orang dulu kayak apa sih? Dalamnya kayak apa? Apakah saudara bisa nimba di situ? Enggak, saudara harus turun seperti 2 atau 3 tingkat ke bawah tanah. Saudara timba di situ, saudara naik lagi, bawa buyung. Ini cewek cantik loh, parasnya. Saya bisa bayangin mungkin dia cantik parasnya, jangan-jangan betisnya gede. Tapi enggak, di sini bilang sempurna kok. Ya. Will, lu seneng banget. Terus ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. 17. Kejadian 24 ayat 17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkan serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Lihat ya. Tolong beri aku minum sedikit air dari buyungmu itu. Terus 18. Ayat 18 jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunnya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Terus 19. Ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Saudara bisa bayangin onta minumnya berapa liter? Onta. Di sini bukan onta satu loh, unta-untamu, banyak ontanya. Bisa bayangin kalau si Eliatsar bawa 5 onta, 1 onta aja 10 liter. Waduh, pegel-pegel tuh naik turun. Belum ada pompa air. Lihat ya, bisa bayangin nggak? Betapa itu pengorbanan. Saya cuma bilang sama saudara, keputusan saudara ikut Tuhan, itu pengorbanan. Keputusan saudara ikut Tuhan, itu pengorbanan. Wah, kenapa kamu menerima Yesus? Kenapa kamu jadi Kristen? Karena saya mau selamat. Bukan itu aja. Saudara boleh bilang hari ini, karena saya mau disempurnakan. Karena saya mau disempurnakan. Dan itu hanya butuh 1, komitmen, konsekrasi. Tanpa konsekrasi, tanpa komitmen, 0. Terus, lanjutkan. Kejadian 24 ayat 20. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlalirah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Waduh, bisa bayangin gak? Cewek sekarang sibuk bawa make up, bawa tas merek, bawa baju udah merek. Coba deh,
Jemaat di sini, ke sini naik turun bawa buyung. Bawa buyung. Terus gak ada yang pakai mobil, pakai ontas. Betul, tambah aneh kita. Tambah aneh kita. Terus ayat 58, ini keputusan, sekali lagi, ini keputusan, ini respon. Terus ayat 58. Kejadian 24 ayat 58. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Lihat ya, belum ada teknik foto. Belum ada foto dulu. Oh, foto dulu si Ishak. Ishak begini. Di foto, kasih lihat. Nih, fotonya Ishak kayak gini. Lagi begini. Badannya six pack. Enggak ada. Dulu enggak ada. Cuma dibilang, mau nggak ikut? Langsung bilang, mau. Mau nggak saudara ikut Tuhan? Mau. Itu keputusan. Itu yang namanya iman. Iman itu respon. Iman itu keputusan. Kalau kamu orang beriman, tapi kamu nggak putuskan untuk hidup benar, kamu bukan orang beriman. Terus, lanjutkan. Kejadian 24 ayat 59. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Ya, 60. Ayat 60. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Ini perkataan nubuatan apa? Nih, Sardi bertobat. Dia ambil keputusan. Saya ikut Yesus. Yesus bilang, kamu akan banyak keturunan. Sorry. Bukannya Henny mengandung terus. 1 kali melahirkan 5. Henny bukan kucing. Henny manusia. Artinya apa? Kamu akan berbuah-buah. Saudara semua di sini akan berbuah-buah dan jadi banyak. Saya tidak bilang gereja ini jadi banyak. Bukan itu. Tapi di mana saudara berada, saudara jadi berkat bagi orang lain. Simak baik-baik. Respon itu spontan, didasarkan pada pekerjaan Allah. Lewat kuasa Roh Kudus dan pengenalan kita akan Dia. Respon itu adalah komitmen untuk mati dari dosa. Sekali lagi, respon itu adalah komitmen untuk mati dari dosa. Seperti saudara mau komitmen, saya mau komitmen. Mau komitmen apa? Misalnya, gini. Misalnya, William Gojali. William komitmen, saya mau tidur. Oke, dia jam 10 mau tidur. Saya komitmen mau tidur. Jam 10, kalau mau tidur jangan pegang HP lagi dong. Kan komitmen mau tidur. Itu komitmen kan? Ya kan? Kalau komitmen, kita harus lepasin. Kalau saudara nggak lepasin, saudara bisa tidur nggak? Kan komitmen mau tidur. Tapi masih nonton TV. Komitmen masih mau tidur, berarti matiin lampu, matiin TV, matiin HP, semua tidur. Itu komitmen. Tapi kalau nggak komitmen, TV masih nyala, kita nonton terus, bukan komitmen jam 10, tapi sampai jam 1 kita baru tidur. Kenapa? Tunggu selesai filmnya. Itu komitmen untuk tidur. Jadi permasalahannya gimana? Permasalahannya tuh respon untuk berkomitmen. Nah sekarang, kalau komitmen saudara untuk tidur misalnya, apa yang bisa menghalangi komitmen itu untuk tidur? Apa? Lingkungan.
Saya misalnya tidur, saya sama Karen tidur. Rizka berisik sekali. Berisiknya banget ya. Sampai saya bilang, berisik. Masih ngoceh. Ngoceh. Berisik. Itu bikin saya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia berisik. Nah, lingkungan itu bisa membuat saudara putus komitmen. Saya Jumat kalau saya ngomong apa? Saudara masuk di mana tempat di mana saudara bisa membawa saudara pada dosa atau enggak gitu. Oke. Saudara duduk sama peminum, duduk sama penjudi. Saudara bilang, saya enggak mau judi, saya enggak minum. Saya boleh bilang, cepat atau lambat kau akan minum, kau akan judi. Firman Tuhan Mazmur 1 ayat 1 bunyinya gimana? Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kumpulan orang berdosa. Kita duduk di kumpulan pencemooh, cepat atau lambat kita jadi pencemooh. Saudara duduk di lingkungan orang-orang gak beres, saudara cepat atau lambat saudara tidak akan beres. Sorry, maaf ya. Maaf. Saya pernah ngelayanin beberapa anak muda. Mereka terikat sama game. Mereka sampai terikat sama game. Game online. Di HP. Game. Kenapa? Ternyata gembalanya yang ngajakin. Gembalanya itu yang ngajakin. Kita main game berkelompok. Main game berjamaah. Semua sama gembalanya, leadernya mimpin. Kita main semuanya, main. Satu jemaat, main. Bukan jemaat, anak youth ya. Main semua game online. Sampai akhirnya terikat. Bisa bayangin? Gereja yang harusnya membawa berkat. Gereja membawa kutuk. Kenapa? Karena dari mimbar, kalau mimbar nggak beres, ke bawah pasti nggak beres. Salah engkau meletakkan diri. Saya kali lagi, simak ya, ngomong, simak, dengar, buka kuping, simak ya. Salah engkau menempatkan diri, menyebabkan kau jatuh dalam dosa. Salah masuk lingkungan, kotor lagi. Pada dasarnya, kita nih ada sifat karakter ular di dalam kita. Betul gak? Ada sifat dan karakter ular di dalam kita. Nah, begitu kita masuk di lingkungan ular, kita jadi ular lagi. Begitu kita masuk di lingkungan domba, lambat laun kita akan jadi domba. Salah masuk lingkungan, kotor lagi. Sama seperti babi, terbiasa dengan hidup di kubangan. Terbiasa banget hidup di kubangan. Dia udah dijauhin nih. Saya piara babi, misalnya saya piara babi di rumah. Di rumah saya piara babi, namanya Beb. Warnanya pink. Waduh, bersih banget. Waduh, babi ini bagus banget. Tapi, begitu saya bawa jalan-jalan, dia ngelihat kubangan, dia masuk lagi. Kenapa? Nalurinya di sana. Oke? Naluri saya, itu dosa. Salah masuk ke lingkungan, saya dosa lagi. Paham gak sih? Paham ya? Saya salah masuk lingkungan, saya cemar lagi. Nggak bisa gitu. Mau bilang, waduh kita kuat dalam Tuhan. Kita nggak bisa begitu. Kita pasti menang. Kita masuk ke lingkungan, cepat atau lambat, engkau akan cemar. Cepat atau lambat, dosa masuk. Jangan salah menempatkan diri. Kesalahan itu bisa membuat kita salah posisi di hadapan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kesalahan saudara menempatkan diri akan membuat saudara salah posisi di hadapan Tuhan.
Tuhan hendak menabur benih di dalam saudara. Benihnya namanya apa? Benihnya namanya Kristus. Dan Tuhan hendak menabur benih di dalam saudara, namanya benihnya Kristus. Dan Tuhan mau menuai benih itu, namanya Kristus. Tuhan tabur Kristus di dalam saudara. Tuhan tabur Kristus di dalam saudara. Supaya apa? Tuhan menuai Kristus di dalam saudara. Paham gak sih? Saya ngelihat mukanya stres semua nih. Tuhan hendak menabur benih di dalam kita. Benih itu namanya Kristus. Oleh sebab itu, yang dituai adalah keserupaan kita dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Udah jam 1. Terakhir, ayat terakhir. Roma 6, ayat 6 dan 7. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Manusia lama, pakai kata apa Pak Heri di bahasa Yunani? Saya lupa. Palaios. Bahasa Yunaninya palaios. Manusia lama. Sekarang lihat. Terus. Supaya hilang kuasanya. Artinya palaios ini tubuh yang dikendalikan oleh dosa. Manusia lama artinya tubuh yang dikendalikan oleh dosa. Terus hilang kuasanya. Oh, palaios antropos. Pala. Oke. Palaios antropos. Hah? Yailah, HP-nya kecil banget tulisan. Gede gini aja saya nggak bisa lihat, kecil gitu. Oke. Palaios antropos. Itu manusia lama. Sekarang lihat, hilang kuasanya pakai kata katargeo. Hilang kuasa. Pakai kata katargeo. Katargeo ini terdiri atas dua suku kata. Yang pertama kata. Yang kedua argos. Kata dan argos. Saudara perhatiin. Kata itu artinya menganggur, tidak efektif, tidak berguna. Kata itu artinya menganggur, tidak efektif, tidak berguna. Oke, catat aja, enggak apa-apa. Kata itu artinya menganggur, tidak efektif, tidak berguna. Argos artinya pekerjaan. Argos itu artinya pekerjaan. Nah, manusia lama itu tubuh dosa. Tubuh dosa itu hilang kuasanya, artinya udah nggak berkutik lagi. Tubuh dosa ini sudah tidak efektif lagi, tidak bekerja lagi. Tubuh dosa tidak bekerja lagi atau tidak berfungsi lagi. Tubuh lama yang syarat dengan dosa sudah dinetralisir oleh darah Yesus. Tubuh lama yang syarat dengan dosa itu hanya dapat dinetralisir oleh darah Yesus. Supaya apa? Supaya hilang kuasanya. Supaya katargeo, supaya dia tidak berkuasa lagi dalam saudara. Nah, berapa banyak dari kita masih berkuasa dosa di dalam kita? Kita masih terikat. Saya tidak bisa hidup tanpa nikotin. Saya tidak bisa hidup tanpa minuman. Saya tidak bisa hidup tanpa seks. Saya tidak bisa hidup tanpa itu dia.
Qatar itu dia manusia lama yang tidak kita hilangkan kuasanya. Tuhan telah menghilangkan kuasanya, tapi kita tidak meresponnya. Akhirnya apa? Kita biarkan keterikatan itu terjadi dan kita biarkan dosa itu bertumbuh di dalam kita. Jangan pikir saudara selamat kalau saudara masih manusia lama. Jangan pikir saudara selamat kalau saudara tidak merespon firman Tuhan. Jangan pikir saudara selamat kalau saudara tidak bergerak mulai hari ini untuk ikut Tuhan. Sesuai janji saya, amin. Kita lanjutkan lagi minggu depan.